Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati dengan NIM 1901852. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang teks digital. Teks digital merupakan versi elektronik dari tulisan yang biasanya ada di kertas. Jika tulisan pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas, maka teks digital berisikan informasi digital yang berwujud teks. Terdapat beberapa format dari teks digital, misalnya PDF, doc, HTML, dan lain-lain. Teks digital sering kita jumpai ketika kita sedang menggunakan internet. Ada beberapa manfaat dari penggunaan teks digital. Misalnya yang pertama adalah memudahkan proses belajar mengajar. Nah, dengan menggunakan teks digital, guru maupun siswa tidak perlu lagi membawa banyak buku untuk melakukan proses pembelajaran. Mereka hanya perlu menggunakan alat elektronik seperti laptop atau handphone untuk membuka teks digital yang banyak sekalipun. Nah, yang kedua adalah sebagai media informasi dan sarana untuk belajar. Di dalam teks digital, kita dapat menemukan berbagai macam informasi dan dapat menjadikan informasi tersebut sebagai sarana untuk belajar. Kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan dan menghabiskan banyak waktu untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Nah, manfaat yang ketiga adalah memudahkan proses penyebaran informasi. Dengan teks digital, informasi yang kita buat akan lebih mudah untuk disebarluaskan. Kita hanya perlu menguploadnya ke internet. Manfaat yang keempat adalah menghemat biaya pembuatan buku. Nah, dengan teks digital, kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang untuk membeli kertas sebagai media pembuatan buku. Kita hanya perlu mengetiknya di aplikasi dan menguploadnya ke internet. Manfaat yang terakhir adalah mendukung aksi ramah lingkungan. Karena tidak menggunakan kertas, teks digital secara tidak langsung mendukung aksi ramah lingkungan. Dengan menggunakan teks digital, kita bisa mengurangi sampah kertas dan mengurangi penggunaan kayu yang merupakan bahan untuk membuat kertas. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat menyaksikan materi selanjutnya. Assalamualaikum, dadah. Selanjutnya ada contoh teks digital. Contoh teks digital ini terdapat pada kehidupan sehari-hari dan tanpa kalian sadari itu sudah kalian gunakan. Kalian tadi sudah menyimakkan manfaatnya itu apa saja. Kayak salah satunya itu kalian tidak perlu banyak untuk membawa buku-buku. Seperti yang telah kita lakukan juga, kebanyakan dosen memberikan suatu e-book atau electronic book. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks digital itu sendiri. Nah, pada saat kita mencari jurnal ataupun berita-berita online gitu ya, tanpanya ada kertas ataupun apa, itu disebut dengan teks digital. Jadi teks digital ini memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, benar bukan? Jadi jangan lupa kita juga harus bisa literasi digital ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Andini akan menjelaskan gambar digital dengan NIM 1901836. Pengertian gambar digital. Gambar digital adalah sebuah representasi numerik, biasanya biner, dari sebuah foto dua dimensi. Gambar digital biasanya ditampilkan menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk menampilkan gambar seperti Windows Photo Viewers atau aplikasi perangkat lunak lainnya. Gambar digital juga bisa dikatakan sebagai gambar yang tercipta karena diambil menggunakan kamera digital atau kamera lainnya. Manfaat mempelajari gambar digital adalah agar mahasiswa mampu menerapkan dan memahami dasar-dasar dari pengolahan gambar digital, serta bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teruntuk kita sebagai calon pendidik agar bisa menerapkan media pembelajaran gambar digital dalam proses pembelajaran sehari-hari kepada peserta didik. Fungsi dari gambar digital. Gambar digital digunakan karena proses pengolahannya yang cepat dan biayanya cukup murah dibandingkan dengan menggunakan gambar non-digital yang membutuhkan banyak biaya karena membutuhkan banyak paper untuk mencetaknya. Teruntuk semua orang,
sudah mempunyai komputer atau laptop, jadi memudahkan untuk menyimpan suatu gambar digital dalam hardware-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Safitri, NIM 1902772. Di sini saya akan membahas tentang contoh gambar digital. Yang pertama adalah gambar bitmap. Gambar bitmap merupakan duplikasi dari gambar aslinya. Biasanya warna yang dihasilkan lebih natural. Salah satu contoh aplikasinya yaitu Adobe Photoshop. Yang kedua adalah gambar vektor. Gambar vektor merupakan gambar yang tersusun atas garis, kurva, maupun bidang tertentu. Biasanya, warna yang dihasilkan kurang natural dan lebih ke warna-warna yang solid. Salah satu contoh aplikasinya yaitu CorelDRAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Oktaviani Putri, NIM 1901513. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang audio digital. Yang pertama ini ada pengertian audio digital. Audio digital ini dapat diartikan sebagai reproduksi suara dari sinyal digital yang telah diubah ke asalnya menjadi sinyal analog. Nah, apa itu sinyal analog? Sinyal analog itu dapat disebarkan melalui gelombang elektromagnetik ataupun gelombang radio yang secara terus-menerus yang banyak mengalami gangguan. Contohnya itu seperti kaset dalam bentuk pita karet maupun file MP3. Nah, lalu selanjutnya ada manfaat dari audio digital. Nah, yang pertama ini manfaatnya dapat menghasilkan sebuah jenis suara dan juga efek suara. Jenis suaranya ini misalnya jenis suara yang rendah maupun yang tinggi ini dapat digabungkan menjadi sebuah lagu ataupun menjadi sebuah musik yang harmonis yang baik didengar. Lalu yang kedua, dapat membuat format yang beragam yang dapat disesuaikan dengan teknologi yang digunakan. Contohnya seperti lagu dalam format MP3. Lagu dalam format MP3 ini bisa disesuaikan dengan teknologi musik yang ada di handphone maupun di ponsel. Lalu yang ketiga, dapat merekam dengan berbagai suara dari alat musik. Contohnya dari suara gitar dan piano ini disatukan menjadi sebuah lagu akustik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, lagi-lagi welcome back to my channel. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Evan Pranawa dengan NIM 1900971. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi audio digital. Nah, yang pertama itu ada digital audio tape. Nah, digital audio tape ini merupakan gabungan dua teknologi. Yang pertama analog dan juga digital. Kenapa sih? Karena yang satu itu pita kasetnya menyimpan untuk merekam, dan yang satu sisi itu untuk menyimpan sinyal yang dikodekan dengan angka-angka. Selanjutnya yaitu ada compact disc. Nah, compact disc ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada HD/CD, yang kedua ada SA/CD. Nah, bedanya apa sih? Kalian pasti pengen tahu kan? Jadi, keduanya ini biasanya ada di fotokopian yang kalian itu selalu ditanya mau HD/CD atau SA/CD. Kenapa sih? Atau apa sih bedanya? Nah, kalau HD/CD ini yaitu singkatan dari High Density Compatible Digital, yaitu yang diartikan sebagai proses rekaman untuk meningkatkan hasil akhir audio yang lebih baik. Jadi hasil akhir audio HD/CD ini lebih bagus daripada CD audio yang standar. Nah, HD/CD ini diciptakan oleh Microsoft, lalu memiliki keakuratan dan suara yang dihasilkan itu lebih alami karena menyaring distorsi gangguan dari luar. Selanjutnya kalau SA/CD. Nah, SA/CD ini merupakan diciptakan oleh Philips dan juga Sony dan memiliki singkatan Super Audio Compatible Digital. Nah, tadi kan kita sudah tahu SD/CD. Nah, kalau SD/CD ini tidak bisa di-copy dan juga memerlukan player khusus untuk membukanya. Terus ini
ini lebih akurat dan juga lebih jernih audionya dibandingkan CD sebelumnya. Yang ketiga ada DVD audio. Nah, DVD audio ini diciptakan pada April 1999. Nah, ini memiliki tingkat yang lebih bagus daripada CD sebelumnya karena memiliki sampling yang lebih tinggi daripada CD. Kalau DVD audio ini sendiri memiliki tingkat sekitar 192 kHz, sedangkan CD-CD yang sebelumnya hanya 44,1 kHz, jadi lebih tinggi bukan? Nah, yang terakhir ada MP3. Pasti kalian selalu penasaran kan, kayak setiap download lagu itu formatnya MP3. MP3 itu sendiri apa sih artinya? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi, MP3 ini merupakan singkatan dari MPEG atau MPEG 1 Layer 3. Nah, MPEG ini memiliki singkatan atau artinya itu Moving Pictures Experts Group. Jadi, ini merupakan teknologi yang masih sering digunakan hingga masa kini. Pada saat kita download lagu ataupun yang lainnya dari internet. Nah, ini merupakan teknologi dari dulu sampai sekarang itu masih digunakan. Kenapa? Karena file formatnya itu bisa memperkecil dari audio itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrin Hairunisa dengan NIM 1902077. Sekarang saya akan menjelaskan tentang multimedia digital. Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin. Asal kata multi yaitu nouns yang berarti banyak dan bermacam-macam. Sedangkan asal kata media yaitu medium berarti perantara atau sesuatu yang dapat digunakan untuk menghantarkan, menyampaikan, dan membawa sesuatu. Jadi, dengan demikian, pengertian multimedia yaitu perpaduan dari segala macam media, seperti teks, gambar, grafik, video, sound, interaksi, dan lainnya, yang telah berbentuk file digital atau telah dikomputerisasi. Pemanfaatan multimedia telah dilakukan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu dalam kegiatan kerja. Dengan adanya teleworking, seseorang dapat bekerja tanpa harus datang langsung ke kantor. Yang kedua yaitu dalam cara belanja. Dengan adanya home shopping atau teleshopping, seseorang dapat berbelanja menggunakan internet, sehingga barang yang ia butuhkan dapat langsung diantar ke rumah. Yang ketiga yaitu dalam cara jual beli. Dengan cara jual beli online atau dalam bank dengan menggunakan online banking. Yang keempat yaitu cara memperoleh informasi. Seseorang ketika membutuhkan informasi, ia dapat mencari di internet atau menggunakan software sesuai kebutuhan mereka. Contohnya yaitu penggunaan koran online dan belajar musik dari software. Yang kelima yaitu dengan cara belajar. Nah, pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara online menggunakan internet atau menggunakan electronic book yang biasa kita sebut dengan e-book. Saya akan menjelaskan tentang contoh multimedia digital. Yang pertama adalah komputer, yang kedua adalah smartphone. Kenapa kedua benda ini menjadi contoh dari multimedia digital? Karena di dalam kedua benda ini sudah ada audio, video, gambar, maupun teks digital. Dan bisa mengakses kedua benda ini dengan menggunakan internet ataupun non-internet. Kan tadi udah dijelasin manfaat multimedia digital. Ada cara kerja, cara belajar, cara memperoleh informasi. Nah, dengan kedua benda ini kita bisa melakukannya gitu. Kayak contohnya mau home shopping, kita bisa menggunakan komputer ataupun smartphone. Kita mau belajar nih, butuh e-book, kita bisa pakai komputer maupun smartphone. Gitu. Laptop juga bisa.